saya Taskia Unida, NIM 1817099, dan asisten saya Mas Gani akan melaksanakan praktikum acara ke-8, yaitu biomasa arthropoda tanah dan pengukuran abiotik tanah. Apa sih tujuan dari dilaksanakannya praktikum acara 8 ini? Tujuannya adalah untuk mengetahui biomasa arthropoda tanah dan mengetahui cara penggunaan alat untuk mengukur abiotik tanah. Untuk alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini akan saya paparkan setelah ini. Alat yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah cangkul, kemudian ada gunting dan pinset, ada tali rafia, ada wadah plastik yang sudah diisi dengan alkohol dan sabun, kemudian terdapat ranting kayu untuk membuat plot 30 x 30 cm, ada tempat plastik nanti untuk menutup pitfall trap, dan yang terakhir ada sarung tangan latex. Nah, kegunaan cangkul sendiri itu nanti untuk menggali tanah, kemudian gunting digunakan untuk memotong tali rafia, kemudian tali rafia digunakan dalam pembuatan plot, wadah plastik digunakan dalam pembuatan pitfall trap, dan alkohol difungsikan untuk mengawetkan arthropoda yang masuk ke dalam pitfall trap, dan sabun digunakan untuk menarik perhatian serangga atau arthropoda supaya dapat masuk ke pitfall trap. Selanjutnya ada ranting yang digunakan untuk pembuatan plot, ada kantong plastik, ini digunakan untuk menutupi bagian atas dari pitfall trap, dan yang terakhir ada sarung tangan latex yang digunakan nanti untuk mencari cacing setelah penggalian tanah selesai dilakukan. Langkah selanjutnya yaitu kita ingin mengukur biomasa dari cacing yang ada di plot, dimana yang pertama kita akan membuat plot 30 x 30 cm, dapat diukur dengan bantuan penggaris. Setelah diukur, kita langsung buat plotnya dengan tali rafia dan ranting kayu ini sudah saya siapkan tadi. Kemudian setelah ranting kayunya dipasang, kita bisa langsung ikat dengan tali rafia. Nah, selanjutnya setelah tali rafia sudah terpasang, kita lanjut membersihkan rumput-rumput yang ada di sekitar plot. Kemudian kita mengambil tanahnya, dapat menggunakan auger, tapi
di sini saya menggunakan cangkul dan digali sedalam kurang lebih 20 cm. Kemudian setelah tanahnya digali, di galian tanah ini kita dapat mencari cacing yang ada di tanah ini. Kita ambil. Jadi setelah dicari di galian tanahnya, cacing yang ada di tanah tersebut adalah ini, sejumlah ini ada 3. Kemudian untuk menghitung biomasa cacing, kita dapat menimbang berat cacing ini, kemudian kita bawa ke lab dan kita oven. Setelah di oven, kemudian kita ukur lagi berat keringnya, dan biomasa cacing ditentukan dengan rumus berat basah dikurang berat kering. Langkah selanjutnya adalah kita membuat pitfall trap. Fungsi dari pembuatan pitfall trap ini adalah untuk mengetahui keanekaragaman arthropoda siang dan malam di suatu plot. Nah, ini kita sudah membuat plotnya 30 x 30 cm. Kemudian kita masukkan wadah plastik ini yang sudah diisi oleh alkohol dan juga sabun. Fungsi sabun di sini untuk menarik perhatian serangga atau arthropoda. Sedangkan fungsi dari alkohol untuk mengawetkan arthropoda yang sudah masuk ke dalam pitfall trap ini. Nah, langsung saja kita masukkan pitfall trapnya. Kemudian kita tutup dengan serasa untuk menyamarkan keberadaan pitfall trap. Dan kita tutup. Di sini saya menggunakan karung beras untuk menutup pitfall trapnya. Nah, jika kita ingin mengamati arthropoda siang, itu kita memasang pitfall trapnya pagi dan diambilnya sore. Kalau kita ingin mengamati arthropoda malam, kita memasang pitfall trapnya sore dan diambil keesokan paginya. Nah, kemudian untuk profil vertikal tanah, di sini kita mengambil tanah. Kemudian setelah itu kita pindahkan. Setelah tanah terambil, kita homogenkan tanahnya. Setelah kita homogenkan, langsung kita masukkan ke dalam aluminium foil sebanyak 10 gram. Diberi nama plot 1 dan kita bawa ke laboratorium untuk pengujian selanjutnya. Kemudian untuk kerapatan tanah, itu kita bisa menggunakan core sampler. Tapi dalam praktikum kali ini saya menggunakan cangkul, dimana cangkul itu untuk mengambil beberapa bagian tanah. Setelah itu,
Seluruh bagian tanah ini kita ambil, lalu kita masukkan ke aluminium foil dan diberi nama plot 1. Kemudian dibawa ke laboratorium untuk pengujian lebih lanjut.